Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat semuanya. Selamat Ibu ucapkan kepada peserta didik baru yang telah diterima di SMP Negeri 2 Pematang Siantar. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini kita melaksanakan MPLS online atau daring disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Sehingga kita tidak dapat melaksanakan MPLS secara tatap muka. Semoga dengan video ini, peserta didik diharapkan memiliki gambaran tentang bagaimana belajar, berperilaku, bersosialisasi, dan menyesuaikan diri dengan peraturan sekolah, di mana semuanya itu diharapkan nantinya membuahkan keberhasilan dan kesuksesan selama belajar di SMP Negeri 2 Pematang Siantar. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Retno Erianingsih, SPD, Ibu Guru Bimbingan dan Konseling. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi tata krama, pendidikan karakter, dan tata tertib siswa di SMP Negeri 2 Pematang Siantar. Yang pertama yang Ibu sampaikan adalah tentang tata krama. Pengertian tata krama. Tata krama terdiri dari dua kata, tata dan krama. Tata adalah adat, aturan, norma, dan peraturan. Krama adalah cara, langkah, tindakan, sopan santun, kelakuan, dan perbuatan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tata krama adalah adat, tata cara, sopan santun, tata susila yang dilakukan dalam kehidupan untuk menciptakan keselarasan, kebahagiaan, dan keselamatan. Tata krama bisa disebut juga dengan etika. Dan tata krama itu sendiri merupakan bagian dalam kehidupan, persyaratan dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai tuntunan masyarakat. Tata krama berdasarkan penerapannya dibedakan menjadi 3. Tata krama di rumah, tata krama di sekolah, dan tata krama di masyarakat. Tata krama di rumah, contohnya menghormati orang tua, bersikap sopan kepada orang tua, minta izin kepada orang tua sebelum pergi kemanapun, mengucapkan salam bila masuk dan keluar rumah, dan lain-lain. Tata krama di sekolah, bersikap sopan kepada guru dan karyawan. Contohnya, bersikap sopan kepada guru dan karyawan adalah berbicaralah sopan, tidak melebihi suara gurumu. Tidak memotong pembicaraan guru kalau terpaksa meminta maaf terlebih dahulu. Tidak memanggil atau meminta sesuatu kepada guru dari arah belakang atau dari jauh, tetapi mendekati guru dari depan atau samping. Tidak boleh mengambil sesuatu di ruang guru tanpa izin. Tidak boleh merendahkan atau mengucapkan kata-kata kotor. Tidak boleh membantah atau menentang guru dengan emosional. Mengucapkan salam di mana kamu bertemu dengan gurumu, baik di sekolah, di jalan, di angkutan umum, atau dimanapun berada. Kemudian, menghargai temanmu. Kalau kamu mau dihargai temanmu, kamu juga harus bisa menghargai temanmu. Kemudian, mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga, tata krama di masyarakat. Contohnya, mengucap salam bila bertemu dengan seseorang yang kamu kenal. Membiasakan mengetuk pintu bila bertamu. Tidak membuat keributan di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Nah, tata krama dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita bedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tata krama berbicara. Tata krama berbicara secara umum perlu diingat. Dalam berbicara dengan seseorang perlu menghindari sikap-sikap sebagai berikut. Memotong pembicaraan orang, memborong pembicaraan, berbicara tanpa memandang orang yang diajak bicara, berbicara berkepanjangan atau ngelantur, acuh tak acuh terhadap pembicaraan teman bicara. Nah, secara umum perlu diingat dalam berbicara dengan seseorang perlu menghindari sikap-sikap sebagai berikut. Yang kedua, tata krama pergaulan. Mengetuk pintu bila akan memasuki ruangan. Memberi salam bila berjumpa dengan seseorang.
dapat menempatkan diri, rendah hati, tidak ingin menang sendiri, siap memberi bantuan sesuai dengan kemampuan, dan mohon maaflah bila salah. Yang ketiga, tata krama penampilan. Tata krama dalam penampilan berkaitan dengan kesederhanaan, kerapian, kepantasan, bersahaja, tidak tampil berlebihan, dan cara berpakaian yang sampai disesuaikan dengan tempat dan waktu. Pentingnya tata krama bagi kita. Hubungan antar manusia dilandasi dengan rasa saling menghormati, menghargai, dan tenggang rasa. Manusia adalah makhluk sosial yang harus berhubungan dengan orang lain untuk menciptakan hubungan yang selaras dan seimbang sebagai perwujudan manusia yang mempunyai martabat dan derajat yang tinggi. Kemudian Ibu lanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai pendidikan karakter. Karakter itu apa? Karakter adalah sikap batin yang mempengaruhi segenap pikiran, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki oleh seseorang. Pendidikan karakter adalah suatu ilmu pengetahuan yang bersifat terapan, yang berfungsi membentuk dan memperbaiki karakter manusia yang perlu ditanamkan sejak dini guna mencetak generasi yang berakhlak dan bermoral. Pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter sangat penting diberikan sejak dini untuk mengatasi krisis moral. Contohnya, meningkatnya berperan bebas, meningkatnya kekerasan dan kejahatan oleh anak dan remaja, pornografi, penyalahgunaan obat-obat terlarang, penyalahgunaan media sosial, dan lain-lain. Adapun nilai-nilai pendidikan karakter ada 5. Religius, yaitu sikap religius mencerminkan keperipanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, rajin beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, rajin berdoa, bersedekah, toleransi terhadap pemeluk agama lain, membantu orang lain tanpa membeda-bedakan agamanya, dan lain-lain. Selanjutnya, integritas. Integritas artinya selalu berupaya menjadikan dirinya sebagai orang yang bisa dipercaya, baik dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Selanjutnya, mandiri. Mandiri artinya tidak bergantung kepada orang lain dan menggunakan tenaga, pikiran, dan waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Selanjutnya, nasionalis. Nasionalis artinya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Contohnya, cinta tanah air, rasa kebangsaan yang tinggi, cinta damai, mematuhi dan mentaati peraturan, rela berkorban untuk kepentingan negara, dan menggunakan produk dalam negeri. Yang terakhir adalah gotong royong. Gotong royong mencerminkan menghargai kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Rasa solidaritas, anti diskriminasi, tolong-menolong antar sesama, dan lain-lain. Nah, kita lanjut yang terakhir mengenai tata tertib siswa. Pengertian tata tertib siswa adalah aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh siswa yang bersifat mengikat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Tata tertib siswa meliputi yang pertama adalah tampilan fisik. Berpakaian rapi, menggunakan seragam sekolah lengkap dan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baju atau kemeja berwarna putih, celana atau rok berwarna biru SMP. Baju atau kemeja dimasukkan menggunakan ikat pinggang warna hitam polos. Celana untuk laki-laki di atas lutut dan rok untuk perempuan di bawah lutut, kecuali yang memakai hijab. Sepatu warna hitam polos dan kaos kaki warna putih polos. Untuk seragam pramuka, kaos kaki warna hitam polos. Kemudian, potongan dan tata rambut sesuai dengan tampilan seorang siswa. Siswa putra berambut potongan pendek, tidak menutupi telinga, tidak bercat pirang, dan model rambut sesuai dengan layaknya seorang siswa. Siswa putri bersisir rapi, rambut tidak menutupi mata, tidak bercat pirang, dan apabila berambut panjang, diikat ke belakang.
mengenai kehadiran siswa. Siswa harus berada di sekolah 5 menit sebelum lonceng masuk sekolah, yaitu pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Petugas kebersihan hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum lonceng masuk. Siswa yang tidak dapat hadir ke sekolah harus ada surat keterangan yang sah dari orang tua atau wali, atau bisa mempermisikan langsung ke sekolah. Selama jam sekolah berlangsung, siswa harus berada dalam lingkungan sekolah atau kompleks sekolah. Kemudian tata tertib di dalam kelas. Siswa memasuki ruang belajar secara teratur dan menempati tempat duduk yang sudah ditentukan. Sebelum dan setelah pelajaran berakhir, siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siswa harus menyediakan peralatan belajar sendiri. Selama pelajaran berlangsung, siswa harus menjaga kesopanan, ketertiban, dan keamanan di dalam kelas. Waktu istirahat. Siswa tidak dibenarkan di dalam kelas. Siswa tidak dibenarkan meninggalkan sekolah tanpa seizin guru. Siswa tidak dibenarkan memainkan permainan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain atau permainan yang bersifat taruhan. Waktu pulang. Sebelum pulang, siswa harus membawa pulang peralatan sekolah pribadi agar tidak hilang. Setelah lonceng pulang, siswa diwajibkan melakukan piket kebersihan sesuai jadwal masing-masing. Selanjutnya, siswa wajib menjaga kebersihan dan keindahan dan sarana belajar. Setiap siswa pelanggaran tata tertib siswa, contohnya terlambat datang ke sekolah, absen, membuat surat palsu, tidak mengikuti upacara, sedangkan siswa tersebut berada di lingkungan sekolah. Contohnya dia hanya duduk di kantin, di kamar mandi, dan lain-lain. Mengeluarkan kata-kata tidak senonoh, membuli atau memaki teman, berkelahi, tidak mengerjakan PR, membuat keributan di kelas, membawa atau merokok di lingkungan sekolah, bermain judi atau sejenisnya dengan taruhan, membawa atau menyimpan minuman keras atau beralkohol, obat-obat terlarang atau narkoba, gambar-gambar porno, VCD, buku cerita porno, atau alat-alat yang tidak berkaitan dengan KBM, misalnya benda lain yang dapat digunakan untuk melukai orang lain, mencuri atau menghilangkan barang milik orang lain dengan sengaja, merusak barang atau fasilitas sekolah, tawuran antar siswa atau antar sekolah, mencemarkan nama baik sekolah. Nah, dari semuanya itu, apabila kamu melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Yang pertama adalah teguran dan peringatan. Kemudian penugasan. Selanjutnya pemanggilan orang tua atau wali siswa dan membuat surat perjanjian. Kemudian skorsing. Yang akhirnya apabila tidak bisa untuk ditolerir lagi, maka akan dikeluarkan dari sekolah. Nah, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan materi mengenai tata krama, pendidikan karakter, dan tata tertib siswa SMP 2 Pematang Siantar. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu sampaikan lebih mendalam dan lebih luas lagi di pertemuan kita yang akan datang melalui kegiatan pembelajaran. Tapi masih malah belajar jarak jauh saat ini ya. Dan kepada orang tua kami sangat mengharapkan untuk memberi dukungan dan kerjasamanya dalam membimbing putra-putrinya di rumah mengenai tata krama, sopan santun, pembentukan karakter dan pelaksanaan tata tertib sekolah. Akhir kata, Ibu berpesan kepada anak semua agar selalu menjaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah dan tetap semangat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Salam sehat.